Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sendiri Fakultas dengan ini tujuh pada pesawat 2020. Saya akan mempresentasikan mengenai paper dari jurnal yang saya dapati dan ini juga tugas literatur dari mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh dosen Kak Fajri. Oke, sebelumnya dari judulnya saya mengambil optimizing convolutional network management using convolutional neural network, yang dimana jurnal ini mengartikan optimalisasi lagi lalu lintas manajemen lalu lintas kendaraan menggunakan CNN. Oke, tak perlu lama lagi, untuk jurnalnya seperti ini yang di yang ditulis oleh Mahesh Mahurya dari Department of Computation and Engineering, College of Engineering India. Lalu ada Farul dari Department of Management Study dari Anna University. Lalu ada Kasir Lana dari Department dari Central British Engineering College India, dan terakhir Abdul Kumar dari Department of Management Dr. Deyepa Ilbi School Indonesia. Katanya ini jadi jurnalnya dari India yang menggambarkan sistem manajemen kendaraan yang menggunakan jaringan. Ini kita langsung saja ke topiknya. Nah, untuk masalah utamanya, yang pertama ada kompleksitas manajemen jaringan kendaraan yang dimana dengan penggunaan kendaraan otonom ini dan Internet of Things kita lihat manajemen jaringan kendaraan jadi dilakukan untuk memastikan keamanan dan efisiensi transaksi. Kedua ada pembatasan metode tradisional, yang dimana metode tradisional ini dalam manajemennya jaringan kendaraan memiliki keterbatasan dalam mengatasi kompleksitas lingkungan jaringan yang cepat berubah. Yang terakhir ada keamanan dan efisiensi, yang dimana keamanan dan efisiensi jaringan kendaraan menjadi perhatian utama ini di era India, termasuk pengelolaan lalu lintas yang padat dan identifikasi risiko untuk ancaman kesehatan ya. Nah, yang diamati dalam penelitian ini yakni penerapan CNN-nya dalam vehicular network management atau penelitian ini fokus pada penerapan CNN dalam manajemen jaringan kendaraan atau mengatasi tantangan kompleksitas dan kecepatan manajemen kendaraan. Nah, untuk penelitiannya pengembangan manusia ini membutuhkan pengembangan manusia yang dioptimalkan dengan kendaraan. Untuk alurnya seperti ini. Lalu ada latihan dan evaluasi model yang dimana model CNN ini dilatih dan dievaluasi menggunakan data relevan dan mikrokomunikasi mengenal jaringan kendaraan. Nah, seperti ini. Jadi dari jaringan ke kendaraan, dari kendaraan ke jaringan, lalu ternyata di internet ke ya seperti itu. Lalu dari hasil penelitian ini, yang pertama ada tabel satu yang menunjukkan banding skalabilitas antara model yang diusulkan dan yang sudah ada. Nah, yang pertama model yang diusulkan ini ada penggunaan CNN, kemudian ADNN atau Hybrid Deep Neural Network, ketiga ada Deep Convolutional Neural Network, dan ini model yang diusulkan. Ini inputannya,
Lalu di sini analisis kinerja pengelolaan jaringan kendaraan menggunakan CNN adalah studi tentang penggunaan struktur CNN untuk menentukan pengelolaan jaringan kendaraan. Lalu dengan melakukan CNN pada pengelolaan jaringan kendaraan dapat terjadi peningkatan kinerja dengan identifikasi pola yang sulit melalui teknik konvensional. Nah, CNN ini dapat digunakan untuk analisis pola lalu lintas, pencarian titik, optimalisasi aliran lalu lintas, dan menjadi dalam pengelolaan jaringan kendaraan. Selain itu, CNN dapat digunakan untuk mengatasi sumber daya yang di sini memfasilitasi pemikiran kecerdasan dan pengelolaan jaringan lebih efektif dengan jaringan kendaraan yang kompleksitas. Diharapkan analisis tidak CNN ini dapat menjadi dalam jaringan kendaraan. Lalu di masa depan arsitektur CNN dapat digunakan untuk meningkatkan stabilitas kendaraan dan kinerja pengelolaan dan optimalisasi kinerja. Nah, yang kedua adalah tabel yang dimana menunjukkan perbandingan kehandalan antar model yang diusulkan dan yang tidak ada. Nah, di sini CNN dapat digunakan untuk menarik pengelolaan pola lalu lintas dan tingkat kemacetan dalam jaringan. Lalu CNN adalah algoritma yang digunakan untuk mengurangi kompleksitas interaksi dan jaringan. Lalu CNN ini selain kemampuan pemantauan lalu lintas, mereka juga dapat digunakan untuk prediksi lalu lintas. CNN juga dapat dilatih untuk mengenali pola lalu lintas dan memahami kendaraan dalam jaringan. Dalam pengetahuan ini, CNN dapat digunakan untuk memprediksi lalu lintas masa depan jaringannya dan sebagai hasilnya dapat menyesuaikan sumber daya jaringan. Lalu yang ketiga ada tampil perbandingan performa kendaraan antar model yang diusulkan dan yang sudah ada. Nah, dengan perbandingan ini, ini membandingkan dengan informasi ke teknik CNN terbaru yang diterapkan pada pengelolaan jaringan kendaraan, yakni konvolusi temporal jaringan file, rekuren dan jaringan konvolusi kering. Nah, pada pada jurnal ini penulis membahas aplikasi dari ketiga pendekatan ini untuk komunikasi kendaraan ke infrastruktur dengan fokus pada kinerja mereka dalam hal kecepatan, akurasi dan kemudahan implementasi. Lalu penulis juga melakukan analisis perbandingan dari ketiga pendekatan ini dalam akurasi, waktu komputasi, dan skalabilitas mereka. Yang keempat ada tabel yang menunjukkan perbandingan efisiensi antara model yang diusulkan dan yang sudah ada. Nah, dengan melakukan CN, kendaraan dapat secara mandiri memantau, melacak, dan menentukan data dengan cara yang aman. Lalu, hal ini meningkatkan kesehatan dan keselamatan semua pengguna jalan yang dimana mereka sendiri memiliki akses langsung ke informasi real time dalam kendaraan mereka. Kebutuhan pemantauan terus menunjukkan penegak hukum. Lalu, selain itu, CNN dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi objek diam dan bergerak di pinggir jalan yang memungkinkan tanggapan yang lebih efisien dan dalam situasi darurat. Dengan kemampuan pembelajaran yang dalam, CNN juga dapat digunakan untuk menginterpresentasikan kondisi jalan, perintangan, dan elemen berbahaya lainnya secara instan, memudahkan pengemudi untuk navigasi dan mencapai tujuan mereka dengan cara yang paling cepat dan aman. Nah, dengan channel juga dapat menggunakan data GPS, lalu channel dapat memberikan prediksi jalur, perubahan rute yang tak terduga, dan perbaikan rute yang semua merupakan bagian penting dari pengelolaan jaringan kendaraan. Nah, di luar manfaat keselamatan ini, CNN juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi keseluruhan jaringan kendaraan. Nah, tiap ini kolom berbeda nilainya. Lalu,
kesimpulan yang didapat pada jurnal ini, CRM telah digunakan di bidang manajemen jaringan kendaraan untuk memungkinkan komunikasi jaringan yang ada di berbagai instansi secara efisien. Teknologi ini digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang fenomena mendasar yang mengatur jaringan kendaraan seperti dinamika arus lalu lintas, sama kendaraannya, dan optimalisasi rute dengan membangun penggunaan cara data. Masukan seperti pola lalu lintas, kondisi jalan, dan perilaku pengemudi, serta keputusan keuangan seperti rute dan tindakan. Keselamatan, sehingga individu dapat secara efektif mengambil keputusan untuk mengoptimalisasi arus dan keamanan jaringan. Lalu selain juga memungkinkan peningkatan tingkat skalabilitas dan keputusan dibuat secara otomatis di seluruh jaringan kendaraan yang sama. Selain itu, penerapan ini juga menawarkan potensi peningkatan efisiensi dan keamanan dibanding dengan pendekatan tradisional yang dikarenakan kemampuan ini dapat mengidentifikasi dan bagian dari pola dalam perkumpulan data yang bisa. CNN juga dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi prediksi dengan menggunakan analisis prediktif cerdas dengan data dunia nyata. Nah, manajemen jaringan kendaraan ini dapat ditingkatkan lagi, terus memastikan komunikasi yang lebih aman dan efisien di seluruh jaringan distribusi. Lalu untuk saran dari jurnal ini, penelitian ini saya menyarankan untuk lebih menerapkan CNN ya, dalam manajemen jaringan kendaraan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Nah, yang saya harus pahami nggak bagi peneliti dalam membaca paper ini dan jurnal ini, pertama ada pemahaman tentang CNN. Yang dimana saya sebagai peneliti itu harus dapat memahami pemahaman memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep dan aplikasi CRM dalam manajemen jaringan kendaraan yang sangat penting. Kedua, konteks lingkungan jaringan kendaraan yang dimana saya harus memahami konteks lingkungan jaringan kendaraan termasuk tantangan dan kebutuhan khusus. Nah, bagaimana dapat membantu dalam merancang solusi yang efektif. Sekian presentasi yang saya dapat yang saya dapat beritahu bila ada saran pertanyaan. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.